Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Al-Fikri. Saya dari kelompok Tiger yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Amar, Rosa, Resi, dan Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kajian dalam evaluasi peluang usaha mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek yuridis atau aspek hukum. Aspek yuridis itu apa sih? Aspek yuridis itu adalah suatu kegiatan analisis yang bertujuan untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diperlukan. Aspek ini meliputi penelitian, kelengkapan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang saya jelaskan tadi. Penilaian ini meliputi badan hukum perusahaan seperti perseorangan, perusahaan negara, perusahaan daerah, PT, firma, CV, koperasi, ataupun yayasan. Izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Pelaku bisnisnya yaitu seperti bentuk badan usaha, identitas pengelola, dan identitas pengelola bisnis yang dijalankan, lokasi dan pelaksanaan perizinan usaha yang dijalankan, lokasi dan pelaksanaan perizinan usaha dan yang lainnya, dan tak lupa serta dukungan pemerintah dan masyarakat setempat. Apa sih perusahaan itu? Perusahaan yaitu suatu organisasi di mana sumber daya dasar seperti bahan baku, tenaga kerja yang dikelola secara diproses untuk menghasilkan suatu barang atau jasa kepada pelanggan. Dan tak lupa semua perusahaan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis-jenis usaha berdasarkan kegiatan ada 3. Yang pertama servis bisnis, yaitu perusahaan jasa. Yang kedua merchandising, perusahaan dagang. Yang ketiga manufacturing. Apa sih perusahaan jasa tuh? Ya seperti perusahaan jasa tuh seperti antar kirim barang lah, seperti JNE, JNT, seperti itu. Atau merchandising tuh perusahaan dagang tuh seperti warung-warung kelontong, seperti itu. Kalau manufacturing itu perusahaan yang berfokus pada teknologi, di mana sumber daya dasar seperti bahan baku, tenaga kerja yang dikelola secara diproses untuk menghasilkan suatu barang atau jasa kepada pelanggan. Dan tak lupa semua perusahaan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Jenis-jenis usaha berdasarkan kegiatan ada 3. Yang pertama servis bisnis, yaitu perusahaan jasa. Yang kedua merchandising, perusahaan dagang. Yang ketiga manufacturing. Apa sih perusahaan jasa tuh? Ya seperti perusahaan jasa tuh seperti antar kirim barang lah, seperti JNE, JNT, seperti itu. Atau merchandising tuh perusahaan dagang tuh seperti warung-warung kelontong, seperti itu. Kalau manufacturing tuh perusahaan yang berfokus pada teknologi, yang awalnya tuh bahan mentah yang bisa diubah menjadi barang atau produk yang setengah jadi ataupun jadi, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih jelas oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha itu sendiri adalah kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencapai keuntungan. Badan usaha itu berbeda dengan perusahaan. Badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana lembaga-lembaga tersebut dapat mengelola produksinya sehingga menjadi suatu kegiatan usaha.
Nah, ada beberapa jenis badan usaha. Yang pertama yaitu usaha perorangan. Usaha perorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang pemiliknya tunggal atau dimiliki satu orang, di mana dia dapat memperoleh semua keuntungannya dan juga dapat menanggung semua resikonya. Usaha perorangan ini tidak terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan juga tidak memerlukan perjanjian khusus dikarenakan hanya dimiliki oleh satu orang. Ada ciri-ciri dari usaha perorangan itu sendiri. Yang pertama yaitu relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Ya, karena hanya dimiliki oleh satu orang, maka perusahaan perorangan ini dapat dengan mudah dibubarkan dan juga dapat dengan mudah didirikan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanya pungutan dan juga restribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri dikarenakan usaha perorangan. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, keuntungan yang terkecil kadang mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Yang ketujuh, jangka waktu badan usaha ini tidak terbatas atau seumur hidup. Yang kedelapan, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Itu merupakan ciri-ciri dan sifat dari perusahaan perorangan. Selanjutnya yang kedua, ada bentuk badan usaha firma. Firma ini berbeda dengan usaha perorangan. Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Nah, untuk firma ini terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berbeda dengan usaha perorangan. Akta pendiri firma harus didaftarkan di Kapineteran Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan firma yang bersangkutan. Firma itu sendiri merupakan suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih. Jadi usaha firma ini tidak boleh didirikan oleh satu orang, minimalnya dua orang dan juga bisa lebih. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sifat firma. Yang pertama, apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemiliknya wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin ini sendiri tidak bisa hanya untuk satu orang, bisa juga digantikan oleh orang lain. Yang ketiga, seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lain. Jadi jika adanya anggota baru atau anggota yang ingin bergabung, maka harus ada izin dari anggota yang lain. Tidak bisa atas izinnya sendiri saja. Yang keempat, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. Yang kelima, seorang anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keenam, pendirinya tidak memiliki akte pendirian. Yang ketujuh, mudah memperoleh kredit usaha. Itu merupakan ciri-ciri dan sifat dari firma. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari firma ini sendiri. Untuk kelebihan firma, yang pertama, prosedur pendirian relatif mudah. Jadi tidak sulit dan juga tidak berbelit-belit untuk pendiriannya. Yang kedua, mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Yang ketiga, keputusan bersama dengan mempertimbangkan seluruh anggota firma. Dikarenakan firma ini tidak bisa diputuskan oleh pribadinya sendiri dan juga harus menunggu keputusan yang lain. Adapun dari kelemahan firma, yang pertama, utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Yang kedua, kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma bubar. Jadi jika ada salah satu anggota firma ini keluar, maka firma itu tersebut harus dibubarkan. Selanjutnya, bentuk usaha yang ketiga yaitu perseroan komanditer atau CV. Nah, CV ini yaitu suatu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai keuntungan. Biasanya, sebagian dari anggotanya ini bertanggung jawab penuh atas CV tersebut. CV ini harus memiliki akte yang sudah didaftarkan.
SIPI merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan dan terdapat beberapa sekutu secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Terdapat satu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal. Yang keempat, tanggung jawab hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Yang kelima, dijalankan oleh seorang sekutu yang aktif dan bertanggung jawab atas semua resiko sampai ke harta pribadi bisa digunakan. Dan terakhir, tujuan memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. Ini merupakan CV atau perseorangan komunitar. Perkenalkan, saya Nurudin Amar. Saya akan melanjutkan pembahasan dari aspek yuridis, yaitu perseroan terbatas atau PT. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari PT itu. PT itu adalah salah satu jenis dari bentuk usaha, yaitu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Nah, di dalam PT itu pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan. Jadi pemilik modal itu bisa menyewa orang atau membayar orang untuk memimpin sebuah PT. Jadi tidak harus yang mempunyai modal itu memimpin suatu PT itu. Dan untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal. Jadi untuk mendirikan PT itu harus mempunyai modal minimal terlebih dahulu dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Dan selanjutnya, ciri dan sifat PT, yaitu yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaan besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang ketiga, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Nah, ini tadi dari pengertian saham PT tersebut. Dan yang selanjutnya, kepemilikan mudah berpindah tangan. Dan kemudian mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Selanjutnya, keuntungan dibagikan pada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Dan selanjutnya, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Dan selanjutnya, sulit untuk membubarkan PT. Dan terakhir, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPH dan pajak dividen. Nah, di sini bisa kita lihat perseroan terbatas itu, kita lihat dari segi kepemilikan itu. Yang pertama, PT biasa. Yang kedua, PT terbuka. Yang ketiga, PT persero. Dan kita lihat dari segi status itu, yang pertama perseroan terbuka dan yang kedua perseroan tertutup. Modal-modal perseroan terbatas yaitu pertama modal dasar yang tertera di akta notaris. Yang kedua, modal ditetapkan atau dikeluarkan. Modal yang telah dikeluarkan para pemegang saham besarnya minimal 25% dari modal dasar. Dan yang ketiga, modal setor, modal yang harus disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dan dari modal yang ditetapkan. Ini adalah hal-hal yang harus perlu diteliti oleh keabsahan perseroan terbatas. Yang pertama, akte notaris. Yang kedua, persetujuan Menteri Kehakiman. Yang ketiga, pendaftaran di pengadilan. Yang terakhir, diumumkan dalam Berita Negara Indonesia. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika mendirikan PT. Jadi ketika PT diberdirikan tidak ada hal-hal tersebut, maka PT itu bisa dipermasalahkan. Dan yang selanjutnya kita masuk ke perusahaan negara atau BUMN. Singkatan dari BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara. Nah, Perjan yaitu perusahaan jawatan. Contohnya PT KAI, Perum, perusahaan umum,
Contohnya Perumnas, perseroan terbatas milik negara, contohnya Pertamina, Jasa Marga, dan Garuda. Pengertian dari perusahaan jawatan atau perjan tadi, perusahaan yang dikelola departemen tertentu memberikan pelayanan pada masyarakat dengan tarif murah, jasa penting. Yang kedua, perusahaan umum atau perum beda dengan perjan dalam hal jasa tidak sepenting perjan, kurang subsidi, pemerintah diharapkan memberikan keuntungan pada pemerintah. Yang terakhir, perseroan terbatas milik negara, perusahaan pemerintah yang organisasinya berbentuk PT. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke koperasi. Menurut UU nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan pada prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah. Yang ketiga, unsur elemen koperasi, anggota, pengurus, rapat anggota, badan pemeriksa. Modal koperasi diperoleh dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela dari anggota. Nah, ini macam-macam koperasi menurut derajat. Yang pertama, koperasi primer. Yang kedua, koperasi pusat. Yang ketiga, koperasi gabungan. Yang terakhir, yang keempat, induk koperasi. Dan menurut fungsi atau sifat usaha, ada 7 macam koperasi. Nah, macam koperasi berdasarkan sifat usaha itu tadi, yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi pegawai negeri, koperasi mahasiswa, koperasi siswa. Nah, itu dari jenis-jenis atau macam-macam koperasi berdasarkan sifat usaha. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya akan menjelaskan perusahaan daerah dan yayasan. Perusahaan daerah atau BUMD, perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modalnya pun sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Pimpinan perusahaan yang diangkat oleh kepala DPRD. BUMD juga berguna mengefisiensi publik. Tujuan BUMD juga menyediakan layanan yang bersifat otonom. BUMD juga dibentuk oleh Pemda. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak mencari laba atau lebih. Modalnya pun berasal dari sumbangan atau wakaf. Yayasan juga pihak-pihak yang terkait dengan yayasan yaitu pengadilan negeri, kejaksaan, akuntan publik, laporan keuangan. Sekarang ke jenis-jenis izin usaha. Ada tanda daftar perusahaan TDP, sekarang menjadi nomor induk berusaha atau NIB, kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin-izin usaha, dan sertifikat tanah atau surat-surat berharga lainnya. Untuk izin-izin usaha itu tidak hanya untuk usaha atau perusahaan besar seperti pertambangan, farmasi, atau perhotelan, bahkan untuk perdagangan pun kita harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau yang kita sebut dengan SIUP. Biasanya dokumen yang diteliti untuk izin usaha ini bentuk badan usahanya, apakah masuk ke perorangan kah, PTK, CPK, BUMN atau BUMD lainnya, kemudian bukti diri kita, apakah diri kita bermasalah atau tidak terhadap kepolisian, tercatat dalam kepolisian, kemudian dalam perbankan apakah kita pernah meminjam tapi sulit untuk membayar gitu. Kemudian NIB-nya sudah terdaftar atau tidak, NPWP-nya juga apakah kita selalu nunggak atau bahkan harusnya lancar, karena itu untuk memudahkan kita izin usaha. Kemudian izin-izin perusahaan lainnya seperti izin-izin domisili kita mendirikan perusahaan dan sebagainya. Keabsahan dokumen lainnya disesuaikan. Untuk dokumen-dokumen lainnya apakah sudah sesuai, tercatat dengan benar, sudah clear, maka dokumen yang dipersiapkan untuk izin usaha sudah bisa masuk syarat harusnya. Kemudian penelitian lapangan. Nah, jadi dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi biasanya diteliti kembali di lapangan.
Tujuannya untuk mengecek kebenaran dari data-data atau informasi yang kita butuhkan dan untuk menguji kebenarannya atau keabsahannya, seperti bentuk badan usahanya sesuai atau tidak di lapangan, NIB-nya sesuai atau tidak di lapangan, NPWP-nya juga sesuai atau tidak, surat izin usahanya juga, izin domisili, kemudian izin mendirikan bangunan, bukti diri, dan izin-izin lainnya itu dari berkas dan di lapangan sesuai atau tidak. Maka kalau sesuai, izin usaha ini dinyatakan lulus atau layak. Jadi kesimpulannya, dalam kriteria kelayakan yang digunakan dalam menguji kelayakan aspek hukum adalah jika ide bisnis mampu memenuhi ketentuan hukum, kemudian persyaratan perizinan udah oke nih, udah clear, dan jaminan yang diperlukan seperti kita meminjam ke bank, jaminannya sesuai dengan pinjaman kita, maka bisnis tersebut dinyatakan layak. Jadi sebaliknya, jika ide bisnis tidak mampu memenuhi ketentuan yang ada, maka dinyatakan tidak layak. Jika kita ingin mendirikan usaha, maka hukumnya sesuai dengan yang berlaku di negara kita, kemudian perizinan persyaratannya juga sesuai, tidak melanggar, atau mungkin izin-izinnya sudah diizinkan oleh pemerintah, oleh badan hukum lainnya, oleh perusahaan-perusahaan sekitar kita, oleh domisili kita. Kemudian jaminan-jaminan juga itu bisa melihat dari kita liquid atau tidaknya untuk mendirikan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita meminjam ke bank tapi keuntungan kita tidak berputar untuk mengembalikan pinjaman kita ke bank, maka itu akan bermasalah di tengah-tengah kita mendirikan usaha. Impact-nya, kemungkinan usaha kita tercatat tidak baik di bank. Jadi itu tidak layak untuk kita mendirikan atau meneruskan usaha kita. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.